Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengungkap kisah sejarah, karomah para wali, dan cerita rakyat Nusantara yang jarang diketahui banyak orang. Sebelum kita masuk ke cerita yang luar biasa ini, saya ingin tahu, kalian menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar, hadir dari nama kota. Jangan lupa juga bantu channel ini dengan like, subscribe, dan share, karena dukungan kalian sangat berarti agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk semua. Pada masa ketika kerajaan Sunda masih berdiri kuat, ketika nama Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja besar yang disegani, muncul seorang ulama sederhana di wilayah Karawang. Ia tidak datang dengan pasukan, tidak membawa kekuasaan, namun kehadirannya perlahan mengguncang banyak hati. Orang-orang mulai berkumpul, belajar dan mendengar ajaran yang ia sampaikan. Siapakah sosok ini sebenarnya? Mengapa namanya begitu dihormati? Dan benarkah ia adalah waliullah yang memiliki karomah luar biasa? Namun ada satu bagian cerita yang membuat banyak orang merinding hingga hari ini. Konon suatu malam, di hadapan para penduduk dan utusan kerajaan, terjadi sebuah peristiwa yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang membuat orang-orang terdiam, bahkan para prajurit kerajaan pun tak mampu berkata apa-apa. Sejak kejadian itu, nama Syekh Kuro Karawang semakin dikenal sebagai seorang waliullah yang memiliki karomah besar. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Kisah inilah yang akan kita ungkap bersama. Berabad-abad yang lalu, ketika wilayah pesisir utara Jawa Barat masih dipenuhi hutan lebat dan perkampungan kecil yang tersebar di sepanjang pantai, hiduplah masyarakat yang sederhana di daerah yang kelak dikenal sebagai Karawang. Pada masa itu, kerajaan Sunda masih berdiri kokoh dan dipimpin oleh raja besar yang namanya sangat disegani, yaitu Prabu Siliwangi. Kehidupan masyarakat berjalan sebagaimana biasanya, mengikuti tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Namun pada suatu hari, datanglah seorang lelaki yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia bukan pedagang yang mencari keuntungan, bukan pula prajurit kerajaan yang membawa kekuasaan. Penampilannya sederhana, pakaiannya bersahaja, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lelaki itu dikenal dengan nama Syekh Hasanuddin, yang kemudian hari lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Syekh Kuro. Konon, Syekh Kuro datang dari negeri yang jauh. Ia melakukan perjalanan panjang melintasi lautan dan berbagai wilayah hanya dengan satu tujuan, menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Ia tidak datang membawa pasukan atau kekuatan untuk memaksa orang mengikuti keyakinannya. Yang ia bawa hanyalah ilmu agama, kesabaran, dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Ketika pertama kali tiba di wilayah Karawang, Syekh Kuro memilih tinggal di sebuah tempat yang masih sepi dari keramaian. Di sana ia membangun sebuah tempat sederhana yang kelak menjadi pusat kegiatan belajar agama. Tidak ada bangunan megah, hanya sebuah tempat yang terbuat dari bahan-bahan sederhana. Namun dari tempat itulah, pelan-lahan cahaya ilmu mulai menyebar. Awalnya hanya beberapa orang saja yang datang. Mereka penasaran dengan sosok pendatang yang dikenal sangat bijaksana itu. Syekh Kuro menyambut mereka dengan ramah, mengajarkan dasar-dasar agama, memperkenalkan nilai-nilai kebaikan, serta mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Hari demi hari berlalu, orang-orang mulai merasakan kedamaian setiap kali mendengar nasihatnya. Cara Syekh Kuro berdakwah sangat berbeda. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah meninggikan suara, dan tidak pernah merendahkan kepercayaan orang lain. Ia hanya menyampaikan kebenaran dengan penuh kelembutan. Tanpa disadari, kabar tentang ulama pendatang ini mulai menyebar dari satu desa ke desa lainnya. Semakin banyak orang datang untuk belajar, mendengar nasihatnya, dan merasakan ketenangan yang terpancar dari kepribadiannya. Namun di balik ketenangan itu, tak seorang pun menyadari bahwa kehadiran Syekh Kuro di Karawang perlahan akan mengubah jalannya sejarah di tanah Sunda. Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama,
kabar tentang dirinya akan sampai ke telinga orang-orang penting di kerajaan. Dan ketika hal itu terjadi, sebuah pertemuan besar yang menentukan masa depan wilayah ini pun perlahan mulai mendekat. Hari-hari berlalu sejak kedatangan Syekh Kuro di Tanah Karawang. Di tempat sederhana yang ia pilih sebagai tempat tinggalnya, perlahan-lahan mulai terlihat perubahan. Awalnya, hanya beberapa orang yang datang untuk sekedar berbincang dan mendengar nasihatnya. Namun seiring waktu, jumlah orang yang datang semakin banyak. Melihat semakin banyaknya masyarakat yang ingin belajar, Syekh Kuro pun mulai membangun sebuah tempat belajar yang lebih teratur. Bangunannya sangat sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, beratapkan daun rumbia. Tidak ada kemewahan sama sekali. Namun bagi orang-orang yang datang, tempat itu terasa sangat istimewa. Disitulah Syekh Kuro mulai mengajarkan berbagai ilmu agama. Ia mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran, mengenalkan nilai-nilai keimanan, serta menanamkan akhlak yang baik kepada setiap orang yang datang. Cara mengajarnya sangat lembut dan penuh kesabaran. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk langsung menerima ajarannya. Karena itulah, masyarakat merasa nyaman berada di dekatnya. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk meminta nasihat tentang kehidupan. Syekh Kuro selalu menyambut mereka dengan wajah tenang dan kata-kata yang menyejukkan hati. Lambat laun, tempat belajar sederhana itu berubah menjadi sebuah pesantren kecil. Para murid mulai tinggal di sekitar tempat tersebut agar dapat belajar lebih lama. Mereka datang dari berbagai kampung di sekitar Karawang, bahkan ada yang datang dari wilayah yang cukup jauh hanya untuk belajar kepada Syekh Kuro. Setiap hari, suasana di pesantren itu dipenuhi dengan suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Pada pagi hari, para murid belajar membaca dan menulis, sementara pada malam hari, mereka berkumpul untuk mendengarkan pengajian dari Syekh Kuro. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan ketenangan dan kebersamaan. Keberadaan pesantren itu perlahan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Banyak orang yang kagum melihat perubahan para murid. Syekh Kuro menjadi lebih sopan, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun semakin banyaknya orang yang datang juga membuat kabar tentang pesantren tersebut menyebar semakin luas. Dari satu desa ke desa lainnya, orang-orang mulai membicarakan tentang seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat dalam dan kepribadian yang begitu menenangkan. Tidak butuh waktu lama, hingga kabar itu akhirnya sampai kepada orang-orang yang memiliki kedudukan penting di kerajaan Sunda. Sebagian orang mulai merasa penasaran, namun sebagian lainnya mulai merasa khawatir. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya ulama yang datang dari negeri jauh ini? Mengapa dalam waktu yang singkat ia bisa menarik begitu banyak pengikut? Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mulai dibicarakan hingga ke lingkungan istana. Dan tanpa disadari oleh Syekh Kuro maupun para muridnya, perhatian kerajaan terhadap pesantren kecil di Karawang itu pun mulai tumbuh. Sebuah perhatian yang kelak akan membawa kisah ini menuju babak yang jauh lebih menegangkan. Seiring berjalannya waktu, nama Syekh Kuro semakin sering diperbincangkan di berbagai penjuru Karawang. Para pedagang yang datang dari desa-desa membawa cerita tentang seorang ulama yang mengajarkan agama dengan penuh kelembutan. Para petani yang pulang dari sawah bercerita tentang perubahan sikap orang-orang yang belajar di pesantrennya. Bahkan, para musafir yang singgah di wilayah itu pun ikut menyebarkan kabar tentang sosok yang dianggap memiliki ilmu yang luar biasa. Cerita-cerita itu menyebar seperti angin yang berhembus dari satu tempat ke tempat lain. Dari warung kecil di pinggir jalan, ke pasar yang ramai oleh para pedagang, hingga akhirnya sampai kepada orang-orang yang memiliki kedudukan penting di wilayah kerajaan. Pada masa itu, Kerajaan Sunda merupakan kekuatan besar yang menguasai wilayah luas di tanah Jawa Barat. Segala sesuatu yang terjadi di daerah-daerah kekuasaannya selalu menjadi perhatian para pejabat kerajaan. Karena itu, ketika kabar tentang seorang ulama yang memiliki banyak pengikut mulai terdengar, beberapa pejabat kerajaan mulai memperhatikannya dengan serius. Di dalam lingkungan istana, para penasehat kerajaan mulai membicarakan hal tersebut.
Mereka mendengar bahwa di wilayah Karawang telah berdiri sebuah tempat belajar agama yang semakin hari semakin ramai. Banyak orang datang dari berbagai tempat untuk belajar kepada seorang ulama yang disebut-sebut memiliki pengetahuan agama yang sangat dalam. Sebagian dari mereka merasa penasaran, namun sebagian lainnya mulai merasa khawatir. Mereka takut jika kegiatan tersebut suatu hari dapat memengaruhi ketertiban wilayah kerajaan. Siapakah orang ini sebenarnya? Tanya salah satu pejabat kerajaan dalam sebuah pertemuan. Dari mana asalnya? Mengapa begitu banyak orang datang kepadanya? Tambah yang lain dengan nada penuh curiga. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berulang hingga akhirnya kabar tersebut sampai ke telinga orang yang paling berkuasa di kerajaan Sunda. Orang itu adalah Prabu Siliwangi. Sebagai seorang raja besar, Prabu Siliwangi dikenal memiliki kewibawaan yang sangat kuat. Ia memimpin kerajaan dengan ketegasan, namun juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Setiap kabar penting yang berkaitan dengan keadaan wilayahnya selalu ia dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika para penasihat kerajaan menyampaikan berita tentang seorang ulama yang memiliki banyak pengikut di Karawang, sang raja pun mulai tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Apakah orang itu membuat kekacauan? Tanya Prabu Siliwangi dengan suara tenang. Para penasehat saling berpandangan sebelum menjawab. Tidak, Paduka Raja. Justru masyarakat terlihat lebih tenang setelah belajar darinya. Jawab salah satu penasehat. Jawaban itu membuat Prabu Siliwangi semakin penasaran. Baginya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang biasa. Seorang pendatang yang baru tiba di wilayah kerajaan, namun dalam waktu singkat, telah dikenal oleh begitu banyak orang. Sang raja pun mulai berpikir, siapakah sebenarnya ulama yang bernama Syekh Kuro itu? Apa yang sebenarnya ia ajarkan hingga mampu menarik begitu banyak orang? Rasa penasaran itu akhirnya membuat Prabu Siliwangi mengambil sebuah keputusan penting. Ia memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk pergi ke Karawang dan menyelidiki secara langsung tentang sosok ulama tersebut. Para utusan kerajaan pun segera bersiap menjalankan perintah itu. Tanpa disadari oleh Syekh Kuro dan para muridnya, perjalanan para utusan kerajaan menuju pesantren kecil di Karawang telah dimulai. Dan pertemuan pertama antara kekuasaan kerajaan dengan dakwah seorang wali perlahan semakin mendekat. Di dalam istana kerajaan Sunda yang megah, suasana terasa lebih serius dari biasanya. Para penasihat kerajaan, panglima dan beberapa pejabat penting berkumpul di sebuah ruangan besar tempat raja biasa menerima laporan penting. Hari itu, pembicaraan mereka hanya berfokus pada satu hal, seorang ulama yang namanya semakin sering terdengar di berbagai penjuru wilayah Karawang. Di singgasana kerajaan, Prabu Siliwangi duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat serius, namun tetap memancarkan wibawa seorang pemimpin besar. Ia mendengarkan setiap laporan yang disampaikan oleh para penasihatnya dengan penuh perhatian. Salah seorang pejabat kerajaan melangkah maju dan membungkukkan badan dengan hormat. Paduka Raja, katanya dengan suara hati-hati, kabar tentang ulama bernama Syekh Kuro semakin luas terdengar. Banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk belajar agama. Prabu Siliwangi mengangguk pelan, menandakan bahwa ia telah mendengar laporan tersebut sebelumnya. Apakah ia menimbulkan masalah di wilayah kita? Tanya sang raja dengan suara tenang namun tegas. Sejauh yang kami dengar, tidak Paduka, jawab pejabat itu. Justru masyarakat yang belajar darinya terlihat lebih tenang dan tertib. Jawaban itu membuat suasana ruangan menjadi sedikit hening. Para penasihat kerajaan saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa berita seperti ini bisa berarti dua hal, sebuah kebaikan bagi rakyat atau sesuatu yang perlu diawasi oleh kerajaan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, ia tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Ia ingin mengetahui sendiri siapa sebenarnya sosok yang bernama Syekh Kuro itu. Jika kabar ini benar, maka kita harus mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Ia kemudian memandang kepada panglima kerajaan yang berdiri di antara para pejabat. Aku ingin beberapa orang kepercayaanku pergi ke Karawang. Selidiki dengan baik. Lihat sendiri apa yang dilakukan ulama itu. Panglima kerajaan segera membungkukkan badan. Perintah Paduka akan kami jalankan.
Namun Prabu Siliwangi menambahkan satu hal yang membuat para pejabat sedikit terkejut. Ingat, lanjut sang raja dengan suara tegas. Jangan bertindak kasar. Aku tidak ingin ada keributan. Amati saja terlebih dahulu. Perintah itu menunjukkan kebijaksanaan seorang raja yang tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, beberapa prajurit pilihan kerajaan dipersiapkan untuk menjalankan tugas tersebut. Mereka bukan sekedar prajurit biasa, melainkan orang-orang yang dipercaya untuk membawa nama kerajaan dalam setiap tindakan mereka. Keesokan paginya, rombongan kecil utusan kerajaan pun berangkat menuju Karawang. Mereka menempuh perjalanan melewati hutan, sungai, dan perkampungan yang tersebar di sepanjang wilayah kerajaan Sunda. Sepanjang perjalanan, para prajurit itu terus membicarakan sosok yang akan mereka temui. Siapakah sebenarnya ulama yang mampu menarik begitu banyak orang? Apakah ia hanya seorang guru agama biasa atau seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat? Sementara itu, di Karawang, kehidupan di pesantren Syekh Kuro berjalan seperti biasa. Para murid masih belajar mengaji, masyarakat masih datang untuk meminta nasihat, dan Syekh Kuro sendiri tetap menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Ia tidak mengetahui bahwa pada saat yang sama, rombongan utusan kerajaan Sunda sedang mendekati tempatnya. Dan pertemuan pertama antara dakwah seorang wali dengan kekuasaan sebuah kerajaan besar hanya tinggal menunggu waktu. Pagi itu, suasana di pesantren kecil milik Syekh Kuro di Karawang tampak seperti biasanya. Matahari baru saja naik dari ufuk timur, menyinari hamparan sawah yang masih basah oleh embun. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, membawa suara lantunan ayat-ayat Al-Quran dari para murid yang sedang belajar. Di sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari bambu dan kayu, para santri duduk bersila membentuk lingkaran. Di hadapan mereka, Syekh Kuro mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan penuh kesabaran. Suaranya lembut, jelas, dan menenangkan. Setiap kali ada murid yang salah membaca, ia tidak pernah memarahi. Ia hanya membetulkan dengan senyum yang penuh ketulusan. Bagi para muridnya, Syekh Kuro bukan hanya seorang guru. Ia adalah sosok yang dihormati, yang selalu memberikan nasihat bijak tentang kehidupan, kesabaran, dan keikhlasan. Namun pagi itu, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Dari kejauhan, beberapa penduduk desa melihat rombongan orang yang datang menunggang kuda. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda dari masyarakat biasa. Beberapa di antara mereka membawa senjata dan terlihat seperti prajurit kerajaan. Kabar kedatangan rombongan itu dengan cepat menyebar ke sekitar pesantren. Sebagian orang mulai merasa khawatir. "Apakah mereka datang dari kerajaan?" bisik seorang penduduk kepada temannya. "Jangan-jangan mereka ingin menutup pesantren ini," jawab yang lain dengan wajah cemas. Tak lama kemudian, rombongan utusan kerajaan itu tiba di depan pesantren. Para murid yang melihat kedatangan mereka langsung menghentikan pelajaran. Suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Para prajurit kerajaan itu turun dari kuda mereka dan memandang sekeliling. Mata mereka memperhatikan bangunan sederhana itu, juga orang-orang yang berkumpul di sana. Di tengah suasana yang hening itu, Syekh Kuro berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut ataupun kegelisahan. Ia berjalan perlahan mendekati para tamu yang baru datang itu. Dengan sikap penuh hormat, ia menyapa mereka. "Selamat datang di tempat sederhana kami," ucap Syekh Kuro dengan suara lembut. Para prajurit kerajaan saling berpandangan sejenak. Mereka tampak sedikit terkejut melihat sikap tenang dari ulama yang mereka cari. Salah seorang di antara mereka yang tampaknya menjadi pemimpin rombongan melangkah maju. "Kami adalah utusan dari kerajaan Sunda. Kami datang untuk mengetahui siapa sebenarnya engkau." Suasana kembali hening. Para murid dan penduduk desa menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Syekh Kuro hanya tersenyum dengan tenang. "Nama saya Hasanuddin, namun masyarakat di sini memanggil saya Syekh Kuro."
Jawaban itu membuat para utusan kerajaan semakin memperhatikan sosok di hadapan mereka. Mereka melihat seorang ulama yang berpakaian sederhana namun memiliki sikap yang sangat tenang dan penuh wibawa. Pemimpin rombongan itu kemudian kembali berbicara. Kami mendengar bahwa banyak orang datang kepadamu untuk belajar. Kami ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Syekh Kuro mengangguk pelan. Silahkan, katanya dengan ramah. Di sini tidak ada yang perlu disembunyikan. Para utusan kerajaan mulai mengamati kegiatan yang ada di pesantren itu. Mereka melihat para murid belajar membaca Al-Quran, mendengar nasihat tentang akhlak dan kebaikan, serta menyaksikan bagaimana masyarakat berkumpul dengan damai. Apa yang mereka lihat jauh berbeda dari bayangan mereka sebelumnya. Tidak ada pemberontakan, tidak ada ajaran yang menghasut. Yang mereka lihat hanyalah sebuah tempat sederhana yang dipenuhi ilmu dan ketenangan. Namun meskipun begitu, para utusan kerajaan belum sepenuhnya merasa puas. Mereka masih memiliki banyak pertanyaan tentang sosok Syekh Kuro. Dan tanpa disadari oleh semua orang yang hadir di sana itu, pertemuan pertama itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang jauh lebih besar. Karena setelah hari itu, para utusan kerajaan akan membawa kabar tentang Syekh Kuro langsung kepada Prabu Siliwangi. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga sang raja, sebuah ujian yang lebih besar pun mulai menunggu di depan. Setelah menyaksikan langsung kehidupan di pesantren Syekh Kuro, para utusan kerajaan Sunda tidak segera kembali ke istana. Mereka memilih tinggal beberapa hari di sekitar Karawang untuk mengamati lebih jauh kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Meskipun apa yang mereka lihat tampak damai, mereka tetap harus memastikan bahwa semua benar-benar sesuai dengan laporan yang akan mereka sampaikan kepada Prabu Siliwangi. Selama beberapa hari itu, para prajurit kerajaan memperhatikan setiap kegiatan di pesantren tersebut. Mereka melihat bagaimana para murid bangun sebelum matahari terbit untuk beribadah, kemudian belajar membaca Al-Quran, dan mendengarkan nasihat dari Syekh Kuro tentang kesabaran, kejujuran, serta kehidupan yang penuh kebaikan. Namun bagi para utusan kerajaan, semua itu belum cukup. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang kemampuan dan pengetahuan ulama yang sedang mereka selidiki itu. Pada suatu sore, ketika kegiatan belajar hampir selesai, pemimpin rombongan utusan kerajaan kembali mendatangi Syekh Kuro. Para murid yang melihat kedatangan mereka segera memberi ruang, sementara suasana di pesantren perlahan menjadi hening. Syekh Kuro, ujar pemimpin rombongan dengan nada serius. Kami datang bukan hanya untuk melihat kegiatan di tempat ini, kami juga ingin mengetahui ilmu yang engkau miliki. Syekh Kuro memandang mereka dengan tenang, tidak ada sedikit pun rasa tersinggung di wajahnya. Ilmu yang saya miliki hanyalah apa yang Allah izinkan untuk saya pelajari, jawabnya dengan lembut. Namun para utusan kerajaan tetap ingin menguji lebih jauh. Mereka membawa berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan agama, kehidupan, dan kebijaksanaan. Satu persatu pertanyaan itu mereka sampaikan. Beberapa di antaranya bahkan cukup sulit, karena berasal dari perdebatan para cendekiawan di lingkungan kerajaan. Para murid yang berada di sekitar tempat itu mulai merasa tegang. Mereka khawatir jika guru mereka diperlakukan tidak adil oleh para utusan kerajaan. Namun Syekh Kuro tetap menjawab setiap pertanyaan dengan penuh ketenangan. Ia tidak terburu-buru dalam berbicara. Setiap jawaban yang ia sampaikan terasa jelas, bijaksana, dan mudah dipahami. Beberapa kali para utusan kerajaan terlihat saling berpandangan, seolah tidak menyangka dengan jawaban yang mereka dengar. Semakin lama mereka berbicara, semakin terlihat bahwa ulama sederhana di hadapan mereka memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan, akhlak, dan kebijaksanaan dalam memimpin masyarakat. Namun ujian itu belum selesai. Salah seorang prajurit kerajaan kemudian bertanya dengan nada yang lebih menantang. Katanya, jika ajaran yang engkau sampaikan benar-benar membawa kebaikan, mengapa engkau datang ke wilayah kerajaan kami untuk menyebarkannya? Suasana tiba-tiba menjadi lebih tegang. Para murid menahan napas, khawatir jika pertanyaan itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Namun Syekh Kuro kembali tersenyum dengan tenang. Aku tidak datang untuk mengambil apapun dari kerajaan ini.
Aku hanya datang untuk menyampaikan kebaikan. Jika orang-orang menerima, itu adalah pilihan mereka. Jika tidak, aku tidak akan memaksa." Jawaban itu membuat suasana kembali hening. Para utusan kerajaan tidak menemukan sikap yang mencurigakan dari ulama itu. Sebaliknya, mereka melihat seseorang yang berbicara dengan penuh keikhlasan. Hari itu berakhir tanpa konflik. Namun di dalam hati para utusan kerajaan mulai muncul perasaan yang berbeda. Mereka datang dengan rasa curiga, namun perlahan rasa penasaran mereka berubah menjadi rasa hormat. Meski begitu, tugas mereka belum selesai. Semua yang mereka lihat dan dengar harus dilaporkan kepada Prabu Siliwangi. Dan mereka tahu, keputusan sang raja kelak akan menentukan apakah keberadaan Syekh Kuro di Karawan akan diterima atau justru menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah pertemuan antara Syekh Kuro dan para utusan kerajaan berjalan dengan tenang. Para prajurit kerajaan masih tinggal beberapa waktu di sekitar pesantren untuk mengamati kehidupan di tempat itu. Mereka ingin memastikan bahwa semua yang mereka lihat benar-benar mencerminkan apa yang diajarkan oleh ulama tersebut. Di sisi lain, aktivitas di pesantren tetap berjalan seperti biasa. Para murid belajar membaca Al-Quran, masyarakat datang untuk meminta nasihat, dan Syekh Kuro terus mengajarkan ilmu dengan penuh kesabaran. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Ia tetap sederhana, tetap tenang, dan tetap menyambut siapapun yang datang dengan penuh keramahan. Namun suatu hari, terjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Pagi itu, langit terlihat mendung. Angin berhembus cukup kencang, membuat suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Para penduduk berkumpul di sekitar pesantren. Sebagian untuk belajar, sebagian lagi hanya ingin mendengarkan nasihat dari Syekh Kuro. Di tengah kegiatan itu, seorang penduduk desa datang dengan wajah penuh kecemasan. Ia berjalan tergesa-gesa menuju tempat Syekh Kuro berada. "Syekh, tolonglah kami," katanya dengan napas yang terengah-engah. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu langsung memandang ke arah lelaki tersebut. "Anak saya sakit keras sejak semalam," lanjutnya dengan suara hampir bergetar. "Kami sudah mencoba berbagai cara, tetapi kondisinya tidak juga membaik." Suasana menjadi hening. Para murid saling berpandangan, sementara beberapa penduduk terlihat ikut merasa khawatir. Syekh Kuro mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Wajahnya tetap tenang, seolah mencoba menenangkan hati orang-orang yang berada di sekitarnya. "Ajak aku melihat anak itu," ucapnya pelan. Tanpa menunda waktu, beberapa orang segera mengantar Syekh Kuro menuju rumah penduduk tersebut. Para utusan kerajaan yang kebetulan masih berada di sekitar pesantren pun ikut mengikuti dari kejauhan. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh ulama yang sedang mereka selidiki itu. Ketika mereka tiba di rumah sederhana itu, suasana di dalamnya terasa penuh kesedihan. Seorang anak terbaring lemah di atas tikar, sementara ibunya duduk di sampingnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Syekh Kuro mendekati anak itu dengan langkah perlahan. Ia kemudian duduk di dekatnya, memeriksa keadaannya dan menenangkan keluarga yang ada di sana. Setelah itu, Syekh Kuro menundukkan kepala dan mulai berdoa dengan penuh kehusyukan. Bibirnya bergerak pelan melantunkan doa kepada Allah. Semua orang yang berada di dalam rumah itu terdiam. Tidak ada suara selain lantunan doa yang keluar dari mulut Syekh Kuro. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Anak yang sebelumnya terlihat sangat lemah itu perlahan membuka matanya. Napasnya yang sebelumnya berat mulai terasa lebih ringan. Wajahnya yang pucat sedikit demi sedikit kembali menunjukkan warna. Ibunya yang melihat perubahan itu langsung terkejut. "Anakku," bisiknya dengan suara bergetar. Para penduduk yang berada di sana pun saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Bahkan para utusan kerajaan yang menyaksikan kejadian itu dari pintu rumah terlihat sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat peristiwa seperti itu secara langsung. Bagi sebagian orang, kejadian itu terasa seperti sebuah keajaiban. Namun Syekh Kuro tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Ia hanya menatap anak itu dengan penuh rasa syukur. "Semua kesembuhan datang dari Allah," ucapnya pelan. Kejadian itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai membicarakan peristiwa tersebut dengan penuh kekaguman. Dan kabar tentang kejadian yang dianggap sebagai karomah Syekh Kuro itu akhirnya sampai juga kepada para utusan kerajaan.
Malam itu ketika mereka berkumpul untuk membicarakan apa yang telah mereka lihat, suasana terasa sangat berbeda. Mereka datang dengan rasa curiga. Namun setelah menyaksikan peristiwa itu, keraguan mereka mulai berubah menjadi rasa takjub. Dan tanpa mereka sadari, kabar tentang kejadian tersebut akan segera sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Sebuah kabar yang kelak akan membuat sang raja semakin ingin mengetahui siapa sebenarnya ulama yang bernama Syekh Kuro itu. Peristiwa yang terjadi di rumah penduduk desa itu ternyata tidak berhenti hanya sebagai cerita di satu tempat. Dalam waktu yang sangat singkat, kabar tentang doa Syekh Kuro yang membawa kesembuhan kepada seorang anak yang sakit keras mulai menyebar ke berbagai penjuru wilayah Karawang. Awalnya, hanya beberapa orang yang menceritakannya kepada tetangga mereka. Namun, dari satu cerita ke cerita lain, dari satu desa ke desa berikutnya, kisah itu berkembang semakin luas. Para pedagang yang datang ke pasar mulai membicarakannya. Para petani yang beristirahat di sawah saling bertukar cerita. Bahkan para musafir yang sedang melakukan perjalanan pun ikut membawa kabar itu ke tempat-tempat yang lebih jauh. Konon, ada seorang ulama di Karawang yang doanya sangat mustajab, kata seorang pedagang kepada rekannya di pasar. Aku juga mendengarnya, jawab yang lain. Orang-orang menyebutnya Syekh Kuro. Cerita-cerita seperti itu terus beredar dari mulut ke mulut. Semakin banyak orang yang mendengarnya, semakin besar pula rasa penasaran mereka terhadap sosok ulama tersebut. Tak sedikit orang yang akhirnya memutuskan datang langsung ke Karawang hanya untuk melihat sendiri siapa sebenarnya Syekh Kuro. Ada yang datang untuk belajar agama, ada yang ingin meminta nasihat, dan ada pula yang hanya ingin menyaksikan langsung sosok yang namanya mulai terkenal itu. Pesantren sederhana yang sebelumnya hanya diisi oleh beberapa murid, kini mulai dipenuhi oleh banyak orang. Dari pagi hingga malam hari, selalu ada saja orang yang datang. Sebagian membawa pertanyaan tentang agama, sebagian lagi datang dengan harapan mendapatkan doa dan keberkahan. Namun, meskipun semakin banyak orang yang datang, kehidupan di pesantren itu tetap berjalan dengan sederhana. Syekh Kuro tidak pernah menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tetap mengajar seperti biasa, tetap menyambut setiap tamu dengan ramah, dan tetap mengingatkan semua orang bahwa segala kebaikan berasal dari Allah. Aku hanyalah seorang hamba yang menyampaikan apa yang aku pelajari, ucapnya suatu hari kepada para muridnya. Namun bagi masyarakat yang datang dari berbagai tempat, kehadiran Syekh Kuro terasa sangat istimewa. Banyak dari mereka merasa mendapatkan ketenangan setelah mendengar nasihatnya. Bahkan, beberapa orang yang sebelumnya belum mengenal ajaran Islam mulai tertarik untuk mempelajarinya. Sementara itu, para utusan kerajaan yang masih berada di Karawang terus mengamati perkembangan tersebut. Mereka melihat sendiri bagaimana jumlah orang yang datang ke pesantren itu semakin hari semakin bertambah. Hal itu membuat mereka semakin yakin bahwa laporan yang akan mereka sampaikan kepada kerajaan bukanlah sesuatu yang kecil. Pada suatu malam, para utusan kerajaan berkumpul di tempat mereka menginap untuk membicarakan apa yang telah mereka saksikan selama berada di Karawang. Kita sudah melihat semuanya dengan jelas, kata pemimpin rombongan dengan nada serius. Benar, jawab salah satu prajurit. Orang-orang terlihat lebih tenang setelah belajar darinya. Namun, pemimpin rombongan itu tetap terlihat berpikir. Apapun itu, katanya akhirnya, semua ini harus kita laporkan kepada Prabu Siliwangi. Para prajurit lainnya mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa kabar tentang Syekh Kuro tidak bisa dianggap sebagai cerita biasa. Pengaruhnya terhadap masyarakat semakin besar dan kerajaan harus mengetahui hal itu secara langsung. Keesokan harinya, para utusan kerajaan pun bersiap untuk kembali ke istana. Perjalanan panjang menuju pusat kerajaan akan segera mereka tempuh, membawa semua cerita yang mereka dengar dan saksikan sendiri di Karawang. Dan ketika kabar tentang Syekh Kuro akhirnya sampai ke telinga sang raja, rasa penasaran sang raja pun akan semakin besar. Sebuah rasa penasaran yang kelak akan membawa mereka pada sebuah pertemuan yang sangat menentukan dalam sejarah Tanah Sunda. Perjalanan para utusan kerajaan dari Karawang menuju pusat kerajaan Sunda memakan waktu beberapa hari.
Mereka harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai, dan melintasi berbagai perkampungan sebelum akhirnya tiba di istana tempat Prabu Siliwangi memerintah. Sesampainya di istana, para utusan itu segera melaporkan kepulangan mereka kepada para penjaga kerajaan. Tidak lama kemudian, kabar tersebut sampai kepada para penasihat kerajaan bahwa rombongan yang sebelumnya dikirim untuk menyelidiki Syekh Kuro telah kembali. Pada hari itu juga, sebuah pertemuan diadakan di ruang kerajaan. Para penasehat, panglima, dan beberapa pejabat penting berkumpul untuk mendengarkan laporan dari para utusan yang baru pulang dari Karawang. Ketika Prabu Siliwangi memasuki ruangan itu, semua orang segera berdiri dan memberi hormat. Wibawa sang raja terasa begitu kuat, membuat suasana ruangan menjadi sangat tenang. Prabu Siliwangi duduk di singgasananya dan memandang ke arah para utusan kerajaan. "Kalian telah kembali," ucapnya dengan suara tenang. "Ceritakan apa yang kalian temukan." Pemimpin rombongan utusan kerajaan kemudian melangkah maju. Ia membungkukkan badan dengan hormat sebelum mulai menyampaikan laporan. "Paduka Raja, kami telah melihat langsung tempat tinggal ulama yang bernama Syekh Kuro di Karawang." Ia kemudian menceritakan semua yang mereka saksikan selama berada di sana. Ia menjelaskan tentang pesantren sederhana yang didirikan oleh Syekh Kuro, tentang para murid yang datang untuk belajar agama, dan tentang masyarakat yang merasa mendapatkan ketenangan setelah mendengarkan nasihatnya. Para penasehat kerajaan mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa di antara mereka terlihat saling berpandangan ketika mendengar bahwa semakin banyak orang datang ke pesantren tersebut setiap harinya. Namun laporan itu belum selesai. Pemimpin rombongan utusan kerajaan kemudian menceritakan peristiwa yang mereka saksikan sendiri, tentang seorang anak yang sakit keras dan bagaimana Syekh Kuro mendoakannya hingga kondisi anak itu perlahan membaik. Ketika cerita itu disampaikan, suasana ruangan menjadi lebih hening. Sebagian orang tampak terkejut, sebagian lagi terlihat berpikir dengan serius. Sebagai seorang pemimpin, Prabu Siliwangi tidak mau hanya mendengar cerita dari orang lain. Ia ingin mengetahui sendiri kebenaran tentang sosok yang sedang menjadi perbincangan di wilayah kerajaannya. Akhirnya, setelah beberapa saat berpikir, Prabu Siliwangi mengambil sebuah keputusan. "Aku ingin bertemu dengan ulama itu," ucapnya dengan tegas. Para penasehat kerajaan langsung saling berpandangan. Keputusan itu berarti sesuatu yang besar akan segera terjadi. "Siapkan pertemuan. Aku ingin mengetahui sendiri siapa sebenarnya Syekh Kuro." Perintah itu pun segera disiapkan oleh para pejabat kerajaan. Sementara itu, di Karawang, kehidupan di pesantren Syekh Kuro masih berjalan seperti biasa. Para murid tetap belajar, masyarakat tetap datang untuk mendengarkan nasihat, dan sang ulama tetap menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Ia tidak mengetahui, di istana kerajaan Sunda, sebuah keputusan besar telah diambil. Keputusan yang akan membawa dirinya pada sebuah pertemuan langsung dengan Prabu Siliwangi, raja besar yang namanya dikenal di seluruh tanah Sunda. Dan pertemuan itu akan menjadi salah satu momen paling penting dalam kisah yang sedang berlangsung. Beberapa hari setelah keputusan itu diambil, kabar tentang rencana pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Syekh Kuro mulai dipersiapkan oleh para pejabat kerajaan. Bagi banyak orang, pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan antara seorang raja besar yang memimpin kerajaan Sunda dengan seorang ulama yang namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat. Di Karawang, berita tersebut akhirnya sampai kepada para murid dan masyarakat yang sering datang ke pesantren Syekh Kuro. Mereka mendengar bahwa utusan kerajaan akan kembali datang, kali ini membawa pesan langsung dari Prabu Siliwangi. Kabar itu membuat sebagian orang merasa tegang. Beberapa murid mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Apakah raja akan marah kepada guru kita?" Bisik salah seorang santri. "Apakah pesantren ini akan ditutup?" Tambah yang lain dengan nada khawatir. Namun ketika kabar itu disampaikan kepada Syekh Kuro, ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya. "Jika seorang raja ingin bertemu," katanya dengan lembut kepada para muridnya, "maka kita harus menyambutnya dengan penuh hormat."
Beberapa hari kemudian, rombongan utusan kerajaan kembali datang ke Karawang. Kali ini jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Mereka membawa pesan resmi dari istana bahwa Prabu Siliwangi ingin bertemu langsung dengan Syekh Kuro. Pertemuan itu tidak dilakukan di istana, melainkan di sebuah tempat yang disiapkan di wilayah kerajaan agar perjalanan tidak terlalu jauh bagi kedua pihak. Hari pertemuan itu akhirnya tiba. Di sebuah tempat terbuka yang dijaga oleh para prajurit kerajaan, suasana terasa sangat tegang. Banyak orang yang berkumpul di sekitar lokasi tersebut, ingin menyaksikan pertemuan yang jarang terjadi itu. Di satu sisi, para pejabat kerajaan dan prajurit berdiri dengan sikap penuh kewaspadaan. Di sisi lain, Syekh Kuro datang dengan beberapa muridnya. Ia berjalan dengan langkah tenang, mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan di wajahnya. Tak lama kemudian, rombongan Prabu Siliwangi pun tiba. Para prajurit segera memberi jalan ketika sang raja turun dari kudanya. Kehadiran Prabu Siliwangi langsung membuat suasana menjadi semakin hening. Semua orang yang berada di tempat itu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Prabu Siliwangi kemudian melangkah maju. Tatapannya tertuju pada sosok ulama yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Untuk beberapa saat, tidak ada satupun yang berbicara. Kedua tokoh itu saling memandang dalam keheningan yang terasa sangat panjang. Para prajurit, pejabat kerajaan, dan masyarakat yang menyaksikan pertemuan itu menahan nafas. Akhirnya Prabu Siliwangi membuka pembicaraan. "Engkaukah yang disebut Syekh Kuro?" tanya sang raja dengan suara yang tegas namun terkendali. Syekh Kuro membungkukkan badan dengan penuh hormat. "Benar, Paduka Raja," jawabnya dengan tenang. Sang raja kemudian mengamati sosok ulama itu dengan lebih teliti. Ia melihat pakaian yang sederhana, sikap yang tenang, dan tatapan yang penuh keteduhan. Hal itu sedikit berbeda dari bayangan yang selama ini ada di pikirannya. "Aku mendengar banyak cerita tentangmu, tentang pengajaranmu, dan tentang orang-orang yang datang kepadamu." Semua orang yang berada di tempat itu kembali terdiam. Mereka tahu bahwa percakapan yang akan terjadi setelah ini bisa menentukan masa depan pesantren Syekh Kuro. Namun Syekh Kuro tetap berdiri dengan sikap yang tenang. "Apa yang ingin Paduka ketahui?" tanyanya dengan penuh hormat. Pertanyaan sederhana itu justru membuat suasana semakin menegangkan. Karena setelah itulah akan dimulai sebuah dialog yang kelak dikenang sebagai salah satu pertemuan paling bersejarah antara seorang raja besar dan seorang wali yang penuh kebijaksanaan. Suasana di tempat pertemuan itu terasa sangat hening. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Prabu Siliwangi, raja besar kerajaan Sunda yang dikenal penuh wibawa, dan Syekh Kuro, ulama sederhana yang namanya kini mulai dikenal di berbagai wilayah. Angin berhembus pelan melewati tempat itu, seakan ikut menyaksikan percakapan yang akan menentukan banyak hal. Prabu Siliwangi menatap Syekh Kuro dengan pandangan tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Ia bukan hanya ingin melihat sosok ulama ini, tetapi juga ingin memahami apa yang sebenarnya membuat begitu banyak orang tertarik untuk belajar darinya. "Banyak orang datang kepadamu," kata sang raja akhirnya, memecah keheningan. "Mereka belajar dan mendengarkan ajaran yang engkau sampaikan. Katakan padaku, apa yang sebenarnya engkau ajarkan kepada rakyatku?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam. Semua orang yang berada di tempat itu kembali terdiam. Para prajurit kerajaan berdiri dengan sikap waspada, sementara para murid Syekh Kuro menunggu dengan hati yang berdebar. Syekh Kuro menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara yang tenang. "Aku hanya mengajarkan tentang keesaan Tuhan, tentang kebaikan kepada sesama manusia, dan tentang kehidupan yang penuh dengan kejujuran serta kesabaran." Jawaban itu membuat beberapa pejabat kerajaan saling berpandangan. Mereka tidak menemukan kata-kata yang mengandung ancaman dalam ucapan tersebut. Namun Prabu Siliwangi belum selesai bertanya. "Jika ajaranmu begitu baik, mengapa engkau datang dari tempat yang jauh untuk menyampaikannya di wilayah kerajaanku?" Pertanyaan itu membuat suasana kembali menegang. Namun Syekh Kuro tetap menjawab dengan sikap yang sama tenangnya. "Aku datang bukan untuk mengambil apapun dari kerajaan ini," katanya perlahan.
Aku hanya menyampaikan apa yang aku yakini sebagai kebenaran. Jika seseorang menerima ajaran itu, maka itu adalah pilihannya. Jika tidak, aku tidak akan memaksanya. Kata-kata itu terasa begitu jujur dan sederhana. Banyak orang yang mendengarnya mulai merasakan ketenangan dalam ucapan Syekh Kuro. Namun Prabu Siliwangi masih ingin mengetahui lebih jauh. Dan apa yang membuat orang-orang percaya kepada ajaranmu? Tanya sang raja sebelum menjawab. Syekh Kuro menyemit tipis sebelum menjawab. Bukan aku yang membuat mereka percaya. Kebenaranlah yang menyentuh hati manusia. Tugas seorang penyampai hanyalah menyampaikan. Jawaban itu membuat suasana kembali hening. Para prajurit kerajaan yang sebelumnya terlihat tegang, mulai saling memandang dengan ekspresi yang berbeda. Bahkan beberapa pejabat kerajaan tampak mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang baru saja mereka dengar. Prabu Siliwangi sendiri terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa ulama yang berdiri di hadapannya berbicara dengan cara yang begitu tenang dan penuh kebijaksanaan. Tidak ada kata-kata yang menentang kerajaan, tidak ada sikap yang menantang kekuasaan. Yang ada hanyalah penjelasan yang sederhana namun terasa sangat dalam. Pertemuan itu perlahan berubah dari suasana yang penuh ketegangan menjadi percakapan yang lebih tenang. Namun di dalam hati banyak orang yang hadir di tempat itu, muncul sebuah pertanyaan baru. Apakah pertemuan ini akan berakhir dengan penerimaan, atau justru membawa ujian yang lebih besar bagi Syekh Kuro? Karena meskipun percakapan itu berjalan dengan damai, tak seorang pun tahu apa keputusan yang akan diambil oleh Prabu Siliwangi setelah pertemuan tersebut. Dan keputusan sang raja itulah yang akan menentukan arah dari kisah besar yang sedang terjadi di tanah Sunda. Pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Syekh Kuro belum benar-benar berakhir. Setelah percakapan panjang yang penuh dengan pertanyaan dan jawaban yang menenangkan, suasana di tempat itu masih dipenuhi rasa penasaran. Banyak orang yang hadir merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan tersebut. Seorang raja besar yang biasanya disegani oleh seluruh rakyatnya, kini berdiri berhadapan dengan seorang ulama yang datang dengan kesederhanaan, namun mampu berbicara dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Namun malam itu, sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga oleh siapapun akhirnya terjadi. Langit mulai berubah gelap ketika pertemuan itu hampir selesai. Awan hitam perlahan berkumpul di atas langit Karawang, sementara angin mulai berhembus lebih kencang dari biasanya. Sebagian orang yang berada di tempat itu mulai merasa khawatir. Sepertinya akan turun hujan besar, bisik seorang penduduk yang ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Tak lama kemudian, suara petir terdengar dari kejauhan. Kilat sesekali menyambar langit yang semakin gelap. Para prajurit kerajaan mulai bersiap untuk membawa Prabu Siliwangi kembali ke tempat perlindungan. Namun sebelum mereka bergerak, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Angin yang sebelumnya bertiup kencang mendadak berubah arah dengan sangat cepat. Awan gelap yang menutupi langit perlahan mulai terbuka di satu sisi, seolah ada sesuatu yang menyingkirkan mereka. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai saling berpandangan. Sementara itu, Syekh Kuro terlihat berdiri dengan tenang. Ia menengadahkan kedua tangannya dan memanjatkan doa dengan suara yang sangat pelan. Tidak banyak orang yang dapat mendengar doa itu dengan jelas. Namun, semua orang yang berada di tempat tersebut dapat merasakan suasana yang tiba-tiba menjadi sangat tenang. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan benar-benar terjadi. Hujan yang sebelumnya diperkirakan akan turun dengan sangat deras, ternyata tidak jadi turun di tempat pertemuan itu. Langit di atas mereka perlahan menjadi lebih terang, sementara hujan justru terlihat turun di wilayah yang agak jauh dari tempat mereka berdiri. Para penduduk yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. "Apakah ini kebetulan?" kata salah seorang dari mereka. Namun ada pula yang memandang ke arah Syekh Kuro dengan rasa takjub. Para prajurit kerajaan yang awalnya bersiap menghadapi badai juga terlihat kebingungan. Mereka menyaksikan sendiri perubahan cuaca yang begitu cepat. Bahkan beberapa pejabat kerajaan yang sebelumnya bersikap sangat hati-hati, kini terlihat saling berpandangan dengan wajah yang sulit dijelaskan. Prabu Siliwangi sendiri memperhatikan semua itu dengan sangat serius. Sebagai seorang raja yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, ia tidak mudah percaya pada sesuatu yang dianggap sebagai keajaiban. Namun, apa yang baru saja ia saksikan membuatnya berpikir lebih dalam.
Ia memandang ke arah Syekh Kuro yang masih berdiri dengan tenang. Ulama itu tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Ia tidak mengatakan apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Ia hanya menundukkan kepala seolah bersyukur kepada Tuhan. Sikap itulah yang justru membuat banyak orang semakin kagum. Bagi sebagian orang yang hadir di tempat itu, kejadian tersebut terasa seperti sebuah tanda yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, pertemuan antara raja dan ulama itu meninggalkan kesan yang sangat kuat bagi semua orang yang menyaksikannya. Dan di dalam hati Prabu Siliwangi sendiri, perlahan mulai muncul sebuah perasaan yang berbeda. Rasa penasaran yang sebelumnya hanya sekedar ingin mengetahui, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Karena setelah menyaksikan semua yang terjadi malam itu, sang raja mulai bertanya dalam dirinya sendiri. Siapakah sebenarnya Syekh Kuro ini? Apakah ia hanya seorang ulama biasa, atau benar-benar seorang wali yang memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan? Pertanyaan itu terus terngiang di dalam pikirannya. Dan tanpa disadari oleh siapapun, malam itu telah menjadi titik awal dari perubahan besar yang akan terjadi dalam kisah ini. Peristiwa yang terjadi pada malam pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Syekh Kuro meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi semua orang yang menyaksikannya. Para prajurit kerajaan, para pejabat, hingga masyarakat yang hadir di tempat itu pulang dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Banyak di antara mereka yang masih membicarakan apa yang mereka lihat malam itu. Perubahan cuaca yang tiba-tiba, doa yang dipanjatkan dengan penuh ketenangan, dan sikap Syekh Kuro yang tidak pernah menunjukkan kesombongan sedikitpun, membuat banyak orang merasa bahwa ulama tersebut bukanlah sosok biasa. Berita tentang pertemuan itu pun dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru wilayah kerajaan Sunda. Di pasar-pasar, orang-orang mulai menceritakan kembali kejadian yang mereka dengar dari para saksi. Di perkampungan, para penduduk berkumpul untuk membicarakan kisah tentang raja besar yang bertemu dengan seorang ulama yang penuh kebijaksanaan. Konon Prabu Siliwangi sendiri terdiam ketika berbicara dengan Syekh Kuro, kata seorang pedagang kepada temannya. Banyak yang mengatakan bahwa ulama itu benar-benar orang yang dekat dengan Tuhan. Jawab yang lain. Cerita-cerita itu semakin membuat nama Syekh Kuro dikenal luas oleh masyarakat. Sementara itu, di istana kerajaan, Prabu Siliwangi kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang raja. Namun di dalam hatinya, pertemuan dengan Syekh Kuro masih terus teringat dengan jelas. Kata-kata yang diucapkan oleh ulama itu terasa begitu sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang keesaan Tuhan. Semua itu terus terinyang di dalam pikirannya. Prabu Siliwangi dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan terbuka terhadap berbagai pemikiran. Ia tidak pernah menutup dirinya dari kebenaran, dimanapun kebenaran itu datang. Karena itulah, setelah pertemuan tersebut, ia mulai memerintahkan beberapa pejabat kerajaan untuk mempelajari lebih jauh tentang ajaran yang disampaikan oleh Syekh Kuro. Para pejabat kerajaan pun mulai mendatangi pesantren di Karawang. Mereka mengamati cara Syekh Kuro mengajar, melihat bagaimana para murid belajar dengan penuh kedisiplinan dan mendengarkan langsung nasihat yang disampaikan oleh ulama tersebut. Semakin lama mereka berada di sana, semakin mereka menyadari bahwa ajaran yang disampaikan oleh Syekh Kuro tidak membawa perpecahan. Sebaliknya, ajaran itu justru mengajarkan tentang kebaikan, kedamaian, dan kehidupan yang penuh dengan akhlak yang mulia. Beberapa di antara mereka bahkan mulai merasakan perubahan dalam cara mereka memandang kehidupan. Kabar tentang hal itu akhirnya sampai kembali kepada Prabu Siliwangi. Mendengar laporan tersebut, sang raja kembali merenung. Ia mulai menyadari bahwa ajaran yang disampaikan oleh Syekh Kuro telah membawa perubahan yang cukup besar bagi masyarakat. Orang-orang menjadi lebih tenang. Perselisihan di antara masyarakat mulai berkurang, banyak orang mulai menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Semua itu membuat Prabu Siliwangi semakin yakin bahwa kehadiran Syekh Kuro di wilayahnya bukanlah sebuah ancaman. Sebaliknya, kehadirannya justru membawa sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat. Sejak saat itu, hubungan antara kerajaan Sunda dan Syekh Kuro menjadi lebih baik.
Pesantren di Karawang terus berkembang, dan semakin banyak orang datang untuk belajar. Ajaran Islam mulai dikenal lebih luas oleh masyarakat di wilayah tersebut. Apa yang sebelumnya hanya dimulai dari sebuah pesantren kecil, kini berlahan berkembang menjadi sebuah gerakan dakwah yang membawa perubahan besar. Dan tanpa disadari oleh banyak orang pada masa itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Karawang telah menjadi bagian dari titik balik penting dalam perjalanan sejarah penyebaran Islam di Tanah Sunda. Nama Syekh Kuro pun mulai dikenang oleh masyarakat sebagai seorang ulama besar yang membawa cahaya ilmu dan kedamaian. Namun, kisahnya belum sepenuhnya berakhir, karena warisan yang ditinggalkan oleh Syekh Kuro akan terus hidup dalam ingatan masyarakat bahkan hingga ratusan tahun setelah peristiwa itu terjadi. Waktu terus berjalan, dan tahun demi tahun pun berlalu sejak peristiwa pertemuan antara Syekh Kuro dan Prabu Siliwangi terjadi. Namun kisah tentang ulama sederhana dari Karawang itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Pesantren yang dulu hanya berupa bangunan kecil dari bambu, kini semakin dikenal oleh banyak orang. Murid-murid yang pernah belajar kepada Syekh Kuro mulai menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan ke berbagai daerah. Mereka mengajarkan nilai-nilai yang sama tentang keesaan Tuhan, tentang akhlak yang baik, tentang kehidupan yang penuh dengan kejujuran dan kesabaran. Perlahan-lahan, ajaran yang dahulu hanya disampaikan di sebuah pesantren kecil itu mulai menyebar ke berbagai wilayah di Tanah Sunda. Banyak orang yang datang ke Karawang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk mengenang sosok ulama yang telah membawa perubahan besar bagi masyarakat. Mereka ingin melihat tempat di mana Syekh Kuro pernah mengajar, tempat di mana para muridnya dahulu belajar membaca ayat-ayat suci, dan tempat di mana banyak orang menemukan ketenangan dalam hidup mereka. Bagi masyarakat Karawang, nama Syekh Kuro bukan sekadar nama seorang ulama. Ia telah menjadi bagian dari sejarah yang hidup dalam cerita turun-temurun. Orang tua menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka. Para ulama menyebut namanya ketika berbicara tentang dakwah yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Yang membuat kisah Syekh Kuro begitu dihormati bukan hanya karena karomah yang sering diceritakan oleh masyarakat, tetapi juga karena sikapnya yang selalu rendah hati. Ia tidak pernah mencari ketenaran. Ia tidak pernah menginginkan kekuasaan. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang penyampai kebaikan. Dan justru karena kesederhanaan itulah, namanya terus dikenang hingga generasi demi generasi. Bahkan setelah masa kerajaan Sunda berlalu dan zaman terus berubah, masyarakat tetap menjaga cerita tentang Syekh Kuro sebagai bagian dari warisan sejarah mereka. Tempat yang dahulu menjadi pusat dakwahnya, kini dikenal sebagai salah satu situs bersejarah yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mengenang perjuangan para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa Barat. Banyak orang yang datang untuk berziarah, berdoa dan mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Mereka percaya bahwa kisah Syekh Kuro mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari kekuatan atau kekuasaan. Terkadang, perubahan justru dimulai dari seseorang yang sederhana, yang berbicara dengan penuh ketulusan dan yang mengajarkan kebaikan dengan kesabaran. Syekh Kuro telah menunjukkan bahwa dakwah yang paling kuat bukanlah dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan. Ia tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti ajarannya, namun dengan sikapnya yang bijaksana, banyak hati akhirnya terbuka dengan sendirinya. Itulah sebabnya, hingga hari ini, nama Syekh Kuro Karawang masih dikenang sebagai salah satu ulama besar yang memberikan warna penting dalam perjalanan sejarah di Tanah Sunda. Kisahnya bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa kebaikan, kesabaran dan keikhlasan dapat meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada kekuasaan. Dan selama cerita itu terus diceritakan, warisan Syekh Kuro akan tetap hidup dalam ingatan masyarakat, menjadi cahaya yang menerangi generasi-generasi yang datang setelahnya. Begitulah kisah tentang Syekh Kuro Karawang, seorang ulama sederhana yang datang tanpa kekuasaan,
tanpa pasukan, dan tanpa ambisi dunia. Namun dari kesederhanaannya, lahir sebuah perubahan besar yang perlahan menyentuh hati banyak orang di tanah Sunda. Ia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti ajarannya. Ia hanya menunjukkan kebenaran melalui kesabaran, kebijaksanaan, dan keteladanan. Dan justru karena itulah, ajaran yang ia bawa mampu menembus hati masyarakat, bahkan sampai menarik perhatian seorang raja besar seperti Prabu Siliwangi. Pertemuan mereka bukanlah sekadar pertemuan antara seorang raja dan seorang ulama. Itu adalah pertemuan antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara kekuatan dunia dan kekuatan iman. Dan dari pertemuan itulah, sejarah di tanah Sunda perlahan berubah. Nama Syekh Kuro kini tidak hanya dikenang sebagai seorang guru agama, tetapi juga sebagai sosok waliullah yang menebarkan cahaya dakwah dengan cara yang damai. Warisannya terus hidup melalui para murid, pesantren, dan kisah-kisah yang masih diceritakan hingga hari ini. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, bahwa kebaikan yang disampaikan dengan kesabaran akan selalu menemukan jalannya menuju hati manusia. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita sejarah dan kisah para wali seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini. Dan sebelum kalian pergi, tuliskan di kolom komentar, hadir dari kota, nama kota kalian. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.